Respect luar biasa datang dari pendukung Thailand U23. Mereka justru lebih menghargai timnas Indonesia dibanding pendukung Malaysia. Bahkan supporter Thailand ikut menyanyikan lagu dukungan untuk Garuda Muda. Thailand menerima kekalahan mereka dengan lapang dada dan memuji permainan impresif timnas Indonesia. Berbeda dengan netizen Malaysia yang justru tak terima kemenangan Indonesia, bahkan menyebutnya hanya faktor keberuntungan. Di sisi lain, kemenangan dramatis atas Thailand di semifinal justru menyisakan kabar kurang menyenangkan. 3 pemain andalan timnas U23 berpotensi absen di partai final melawan Vietnam. Sementara itu, Robby Darwish menjadi sasaran hujatan netizen usai gagal mengeksekusi tendangan penalti. Berikut info selengkapnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita sepak bola menarik lainnya. Respect luar biasa ditunjukkan pendukung Thailand. Mereka bukan hanya menyanyikan lagu dukungan untuk skuad Garuda Muda, tapi juga ikut menyatu dengan chant dari Ultras Garuda. Suasana di stadion pun terasa bersahabat dan penuh solidaritas. Namun situasi berbeda dialami oleh Aisar Khaled, pendukung fanatik Malaysia. Bukannya mendapat sambutan hangat, ia justru jadi sasaran pemartahan. Sorakan keras, ancungan jari tengah, hingga teriakan dari tribun membuat Aisar Khaled tampak ketakutan dan tertekan. Terima kasih. Namun situasi berbeda dialami oleh Aisar Khaled, pendukung fanatik Malaysia. Itu terjadi, kau Malaysia kan? Abang. Sorry. Abang. Bukannya mendapat sambutan hangat, ia justru jadi sasaran pemartahan. Sorakan keras, ancungan jari tengah, hingga teriakan dari tribun membuat Aisar Khaled tampak ketakutan dan tertekan. Jarang kali. Takut kali gua. Di sisi lain, media Thailand justru menunjukkan kedewasaan. Mereka mengakui kehebatan timnas Indonesia U23. Statistik pertandingan pun tak bisa dibantah. Indonesia menguasai laga sejak awal. Media negeri Gajah Putih dengan jujur menerima kekalahan dan menyebut Garuda Muda tampil luar biasa di atas lapangan. Ya, menurut media Thailand ini, Indonesia bermain dengan sangat baik. Dan kalau kita lihat dari statistik, Indonesia memang mendominasi dengan 71% penguasaan bola, 16 peluang dengan 3 on target, dan passing akurasi yang mencapai 88%. Nah, media Thailand ini juga menyoroti penalti dari Indonesia yang di-save oleh kiper Thailand, tapi digagalkan oleh wasit. Ya, menurut pelatih Thailand, sebenarnya ini bisa diperdebatkan. Namun keputusan sudah diambil dan Thailand menerima ini dianulir oleh wasit. Sementara itu, striker Thailand nomor 9, Fajar Setboy, Burapa, meminta maaf kepada publik Thailand karena gagal mengeksekusi penalti. Ya, from hero to zero, sebenarnya Fajar Setboy ini harusnya menjadi pahlawan karena menjadi pencetak gol Thailand di babak normal. Namun di adu penalti, Burapa gagal menunaikan tugasnya sehingga Thailand harus tersingkir di semifinal ini. Pelatih Thailand juga mengatakan mereka akan fokus untuk perebutan rank 3 Piala AFF. Good job buat timnas Indonesia. Sementara itu, netizen Malaysia tampak belum bisa menerima kemenangan Indonesia. Mereka menganggap kemenangan Garuda Muda atas Thailand hanyalah faktor keberuntungan semata. Indonesia menang tu nasib, kau tahu? Tu gol pertama dia orang masa corner tu kan. Siapa penyerang tu ditanduk, kau tahu ditanduk bukannya buka mata, ditanduk tutup mata sebenarnya. Gol nasib. Lepas tu gol kontroversi masa penalti. Siapa nama tu yang jersey nombor 3 tu? Kakang Radianto tu. Josepa goalkeeper dapat tahan, tetapi ref lah batalkan. Ini kontroversi tu lah bercakap. Indonesia menang nasib je. Tak mau kalah dari Indonesia, Malaysia bahkan dikabarkan mulai bergerak mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas U23 mereka di ajang Piala Asia U23 mendatang. Selepas tersingkir awal di peringkat kumpulan
Piala AFF bawah 23 di Jakarta baru-baru ini, skuad bawah 23 tahun negara kemungkinan besar akan diperkuatkan dengan pemain warisan sama seperti skuad senior. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 justru diterpa kabar kurang menyenangkan. 3 pemain andalan berpotensi absen di partai final Piala AFF U23 melawan Vietnam. Pertama, Jan Schraven. Penyerang muda ini mengalami cedera usai laga dramatis melawan Thailand, bahkan ia terlihat menggunakan kursi roda saat meninggalkan stadion. Kedua, Tony Firmansyah. Gelandang energik ini juga absen saat menghadapi Thailand karena cedera serius yang belum pulih. Terakhir, Arkan Fikri. Motor serangan Garuda Muda ini masih diragukan tampil di final karena kondisinya belum sepenuhnya fit. Itulah 3 pemain kunci Timnas U23 Indonesia yang kemungkinan absen di final melawan Vietnam. Sebuah ujian besar bagi skuad Garuda Muda untuk tetap tampil maksimal demi gelar juara. Sementara itu, Robby Darwish menjadi sasaran hujatan netizen usai gagal mengeksekusi tendangan penalti. Robby Darwish dihujat sama netizen gara-gara satu kesalahan, Mang Sep. Parah. Wah, Robby Darwish disebut dongeng. Parah. Iya mah kalem Robby Darwish kalem, sabar. Mending goreng. Robby Darwish dapat hujatan pasca gagal penalti tadi malam. Kenapa sih harus selalu terjadi begini, boy? Astagfirullahaladzim. Kapan pinternya orang-orang di sini, ya Allah? Mari kita bahas, boy. Iya, gue tahu emang semalam itu Robby gagal eksekusi penalti. Tapi atas dasar apa kalian harus hujat dia, boy? Ini harus gue disclaimer dulu nggak sih sebelum gue jelasin ini? Gua tidak mendukung tim apapun di Liga Sawah ini. Persib kayak Persija, Persebaya, Arema, semuanya nggak ada. Ini gue pakai baju Bali karena bagus aja bajunya. Kenapa Robby dihujat tuh kenapa? Apa karena dia pemain Persib? Terus harus dikata-katain gitu gara-gara dia gagal eksekusi gitu? Gua nggak nuduh yang hujat itu adalah fans Persija. Gua nggak bilang gitu. Cuma sih kayaknya sih ke situ ya. Lebih pesan ke Robby Darwish sing sabar karena main di timnas mah khususnya pemain Persib pasti hal-hal kieu mah sok aya wae euy. Betul. Baik. Ini nanti bakal kejadian juga nih, boy. Misal si Rehan Hanan yang ngelakuin kesalahan, pasti akan ada hujatan juga. Gitu terus. Ini tuh udah bawa nama negara loh, boy. Ini gue kasih tahu nih. Lu kalau mau bawa rivalitas lu cukup pas lagi di Liga Kangkung aja udah. Gak usah sok-sokan ngikutin Gerrard Lampard tuh, gak usah. Puyol sama Ramos aja baik-baik aja tuh kalau di timnas tuh. Gak pernah tuh misalnya Puyol bikin kesalahan terus fans Madrid bilang nih gara-gara Puyol nih, gara-gara Puyol pemain Barca nih. Dan apalagi yang kita lihat ya, boy, Robby ini adalah salah satu key player, pemain kunci di era Gerrard Vandenberg ini. Karena doi hampir tidak tergantikan bersama Tony dan juga Hanan. Ini udah bawa nama negara loh, boy.